Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman dan Bapak sekalian, izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Islam dan isu-isu kesehatan masyarakat di tingkat global. Oke, boleh di next. Oke, di sini ada anggota kelompoknya, ada saya sendiri, Aisyah Nur Latifa, ada Kaisha Nurul Haq, Jasmine Azahra, Hilza Hasna, Naira Salsabila, dan Alia Najma. Boleh di next. Oke, di sini masuk ke bab 1, ada pendahuluan, boleh di next. Oke, kita masuk ke latar belakang. Kesehatan masyarakat ini merupakan aspek penting dalam pembangunan bangsa yang berpengaruh terhadap kualitas hidup, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, globalisasi, urbanisasi, perubahan iklim, mobilitas penduduk, dan ketimpangan sosial ekonomi telah memunculkan berbagai isu kesehatan global nih yang semakin kompleks. Nah, tantangan kesehatan global itu meliputi penyakit menular, gangguan kesehatan mental, masalah kesehatan ibu dan anak, obesitas, malnutrisi, serta dampak perubahan lingkungan terhadap kesehatan. Nah, pendekatan kesehatan modern tidak hanya memerlukan upaya kuratif, tetapi juga promotif dan preventif yang memperhatikan aspek sosial, budaya, dan juga spiritual. Nah, Islam sendiri menawarkan perspektif kesehatan yang holistik nih teman-teman, melalui prinsip hifz al-nafs, kemudian kebersihan, pola hidup sehat, kepedulian sosial, dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, kajian mengenai Islam dan isu-isu kesehatan masyarakat global penting untuk memahami kontribusi nilai-nilai Islam dalam menjawab tantangan kesehatan kontemporer. Boleh di next? Oke, masuk ke pembahasan. Di sini ada isu kesehatan global yang pertama, yaitu penyakit tidak menular. Boleh di next? Penyakit tidak menular sebagai isu kesehatan masyarakat global. Apa sih yang disebut dengan penyakit tidak menular? Penyakit tidak menular itu merupakan penyakit kronis yang tidak menularkan antar individu dan berkembang dalam jangka waktu yang panjang. Nah, menurut WHO, sekitar 75% kematian global disebabkan oleh PTM. PTM ini menjadi tantangan utama kesehatan masyarakat karena meningkatkan angka kematian, disabilitas, dan serta beban ekonomi. Nah, adapun 4 PTM prioritas dalam WHO itu ada penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus, hipertensi, dan juga kanker. Boleh di next. Oke, baik teman-teman, di sini ada jenis dan faktor resiko PTM, ada hipertensi, faktor resikonya garam berlebih, obesitas, dan stres. Terus diabetes, ada gula berlebih, obesitas, dan kurang aktivitas. Untuk penyakit kardiovaskular itu ada rokok, hipertensi, dan kolesterol. Dan di jenis PTM kanker itu ada faktor resikonya rokok, pola makan, radiasi, dan juga lingkungan. Nah, kesimpulannya, sebagian besar faktor resiko PTM ini bersifat dapat dimodifikasi, sehingga dapat dicegah melalui perubahan gaya hidup. Boleh di next. Oke, masuk ke perspektif Islam terhadap penyakit tidak menularnya, di mana Islam ini memandang kesehatan sebagai amanah yang wajib dijaga. Upaya pencegahan PTM ini merupakan bagian dari menjaga jiwa. Salah satu tujuan utamanya adalah syariat Islam sendiri. Nah, prinsip Islam seperti tadi untuk PTM ini ya, ada menjaga pola makan di Quran surat Al-A'raf ayat 31, kemudian ada halal dan thayyib di Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Terus juga ada menjaga kesehatan adalah amanah, di mana itu diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari. Mungkin boleh di next. Nah, ini ada bagan yang bisa kita lihat untuk solusi Islam dalam pencegahan PTM ya. Dari mulai tadi sudah disebutkan penyakit tidak menular itu seperti apa dan penyakit-penyakitnya apa yang diprioritaskan oleh WHO sampai faktor resiko sampai nantinya masyarakat itu diharapkan untuk sehat dan produktif itu seperti apa. Mungkin itu boleh di next. Oke, selanjutnya saya kembalikan
untuk teman saya yang menjelaskan untuk isu kesehatan global yang kedua, kesehatan mental. Dipersilakan. Selanjutnya adalah isu kesehatan global kedua, yaitu kesehatan mental. Next. Nah, kesehatan mental di sini merupakan bagian penting dari kesehatan yang mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Nah, lebih dari 1 miliar orang di dunia mengalami gangguan mental menurut WHO tahun 2025 dengan kerugian ekonomi mencapai 1 triliun dolar Amerika per tahunnya. Nah, gangguan mental ini terus meningkat terutama pada remaja dan dewasa muda, dipengaruhi oleh stres, tekanan sosial, dan media sosial, dan ketidakpastian hidup. Nah, penanganannya juga masih menghadapi treatment gap yang besar, diperparah oleh keterbatasan layanan serta stigma terhadap penderita. Oleh karena itu, kesehatan mental menjadi prioritas kesehatan masyarakat global yang memerlukan penanganan secara komprehensif, termasuk aspek psikologis, sosial, dan spiritual. Next. Di sini ada gangguan kesehatan mental dan resiko bunuh diri. Gangguan mental yang tidak tertangani, terutama depresi, dapat meningkatkan resiko bunuh diri. Lebih dari 700.000 orang meninggal akibat bunuh diri setiap tahunnya, menurut WHO, menjadikannya salah satu penyebab utama kematian pada usia muda. Sekitar 73-77% kasus bunuh diri terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah, yang dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan ekonomi. Nah, dukungan sosial sendiri memiliki hubungan dengan komunitas dan keterlibatan dalam aktivitas keagamaan, yang merupakan faktor pelindung penting yang dapat menurunkan resiko bunuh diri. Selanjutnya, perspektif Islam terkait kesehatan mental. Nah, Islam ini memandang kesehatan mental sebagai bagian dari kesehatan yang holistik, meliputi aspek fisik, psikososial, dan spiritual. Nah, tokoh muslimnya itu ada Abu Zaid Ahmad Ibnu Sahal al-Balkhi yang menjelaskan hubungan erat antara kesehatan jiwa dan kesehatan tubuh melalui konsep al-tib al-ruhani. Dalam maqasid al-syariah, juga menjaga kesehatan mental merupakan bagian dari hifz al-nafs, yaitu menjaga jiwa, dan hifz al-aql, menjaga akal. Nah, Islam menekankan keimanan, kesabaran, dan tawakal sebagai sumber ketenangan dan kesehatan mental. Next. Nah, solusi Islam dalam menjaga kesehatan mental sendiri, yang pertama itu ada zikir yang memberikan ketenangan hati dan menjadi landasan spiritual dalam mengurangi stres serta kecemasan. Yang kedua itu ada sholat yang berperan sebagai ibadah sekaligus terapi psikologis yang meningkatkan ketenangan batin, disiplin, dan kesehatan fisik. Selanjutnya, nilai-nilai iman, sabar, tawakal, dan syukur yang membantu membangun ketahanan mental atau coping dan dapat mengintegrasikan dengan pendekatan psikologis modern. Selanjutnya ada komunitas keagamaan seperti majelis taklim, masjid, dan lainnya yang berperan sebagai dukungan sosial, meningkatkan literasi kesehatan mental, dan mengurangi stigma. Yang terakhir itu ada tidur yang sehat, termasuk anjuran Qailullah yang membantu menjaga keseimbangan emosi, fungsi kognitif, dan kesehatan mental secara menyeluruh. Next. Oke, jadi selanjutnya adalah isu kesehatan global yang ketiga, yang merupakan perubahan iklim dan dampak kesehatannya. Dari data global yang kita temukan, suhu rata-rata permukaan bumi telah meningkat sekitar 1,1 derajat Celcius dibandingkan era praindustri pada tahun 1850 sampai 19. Akibat aktivitas manusia, terutama emisi gas rumah kaca. Lalu pada tahun 2023 menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat dengan suhu global sekitar 1,45 derajat Celcius di atas tingkat praindustri. Laporan IPCC memproyeksikan bahwa tanpa upaya mitigasi yang signifikan, suhu global dapat meningkat hingga 3-5 derajat Celcius pada akhir abad ke-21. Permukaan laut global telah naik juga sekitar 20 cm sejak tahun 1901 dengan laju kenaikan yang semakin cepat dalam beberapa dekade terakhir. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization memperkirakan perubahan iklim akan
menyebabkan sekitar 250.000 kematian tambahan per tahun pada periode 2030 sampai 2050 akibat malnutrisi, malaria, diare, dan stres panas. Frekuensi kejadian cuaca ekstrim seperti gelombang panas, banjir, kekeringan, dan badai terus meningkat dan menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat di dunia. Kemudian ada dampak kesehatan dari perubahan iklim itu sendiri. Yang pertama, perubahan iklim dapat meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular, stroke, gangguan pernapasan, dehidrasi, serta kematian akibat panas ekstrim. Yang kedua, perubahan suhu dan curah hujan yang itu mempercepat penyebaran malaria, demam berdarah denggi, atau penyakit tular air seperti leptosirosis. Yang ketiga, menyebabkan gangguan kesehatan mental, kerawanan pangan, dan meningkatnya kasus malnutrisi global. Dan yang terakhir, memperburuk kejadian diare, ISPA, tuberkulosis, serta gangguan status gizi di masyarakat. Lalu, kelompok paling rentan dalam dampak kesehatan perubahan iklim ini adalah anak-anak, lansia, perempuan, dan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Tidak lupa juga penyandang disabilitas yang memiliki resiko kesehatan yang lebih tinggi akibat perubahan iklim. Selanjutnya, di sini ada perspektif Islam terhadap perubahan iklim dan dampak kesehatannya. Seperti yang kita tahu, manusia adalah sebagai khalifah di bumi yang diperintahkan untuk menjaga kelestarian alam dan mencegah kerusakan lingkungan. Berdasarkan Quran Surat Al-A'raf ayat 56, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Dan didukung dengan hadis riwayat Bukhari nomor 2320 dan Muslim nomor 1553. Tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menabur benih, lalu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, melainkan menjadi sedekah baginya. Jadi, dalam perspektif Islam, perubahan iklim merupakan akibat dari kerusakan lingkungan yang dilakukan manusia dan berdampak pada meningkatnya berbagai masalah kesehatan. Melalui konsep Hifz al-Nafs dan Ekomakasid, Islam menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan bentuk amanah dan ibadah untuk melindungi kehidupan, kesehatan, serta keseimbangan bumi. Selanjutnya, untuk isu kesehatan global yang keempat tentang malnutrisi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya isu keempat yaitu malnutrisi. Bisa dilanjut? Nah, di dunia kesehatan masyarakat saat ini menghadapi fenomena yang bernama double burden of malnutrition, yaitu kondisi ketika masalah gizi kurang dan gizi lebih itu terjadi secara bersamaan, bahkan dalam satu populasi yang sama. Data global menunjukkan pada tahun 2024 terdapat 150,2 juta balita di dunia mengalami stunting, sementara 35,5 juta balita lainnya justru mengalami overweight. Kondisi ini diperparah oleh data obesitas pada orang dewasa, di mana 16% penduduk dewasa di dunia tercatat obesitas dan 43% overweight pada tahun 2022, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding tahun 1990. Nah, di Indonesia sendiri, hasil dari SSGI 2024 mencatat penurunan signifikan prevalensi stunting nasional dari 21,5 di tahun 2023 menjadi 19,8 pada tahun 2024. Capaian yang untuk pertama kalinya berada di bawah angka 20%. Meskipun begitu, tantangan masih besar karena target pemerintah adalah menekan angka ini hingga 14,2 pada 2029. Akar masalah dari kedua kondisi ini berbeda arah, namun sama-sama krusial. Stunting berasal dari kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sedangkan obesitas didorong oleh pola makan berlebihan dan maraknya konsumsi pangan ultraproses yang tinggi garam dan lemak. Selanjutnya ada perspektif Islam untuk stunting. Nah, Islam itu menempatkan anak sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib dipenuhi hak-hak dasarnya. Ini ditegaskan dalam surat Al-An'am ayat 151 di mana Allah berfirman, "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu." Para ulama memaknai ayat ini tidak hanya secara harfiah, tapi juga menyangkut kelalaian dalam pemenuhan kebutuhan gizi anak yang kalau dibiarkan justru bisa menyebabkan kerusakan tumbuh kembang secara perlahan, persis seperti yang terjadi pada kasus stunting.
Lalu juga perhatian Islam terhadap gizi anak sejak dini juga tergambar dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang menganjurkan ibu menyusui anaknya selama 2 tahun penuh. Menariknya, ini persis sejalan dengan rekomendasi ASI eksklusif dalam ilmu gizi modern sebagai fondasi utama pencegahan stunting. Ayat ini juga menegaskan bahwa selama masa menyusui, ayah wajib menanggung nafkah dan kebutuhan ibu. Jadi tanggung jawab ini bukan cuma dibebankan ke satu pihak saja. Kewajiban memberi nafkah yang toib ini diperkuat lagi dengan hadis riwayat Abu Dawud bahwa cukuplah seorang berdosa apabila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Dan kalau kita lihat lebih dalam, pemenuhan gizi anak ini sebenarnya masuk ke dalam kerangka makosyid syariah, yaitu hifz al-nafs atau menjaga jiwa dan hifz al-nasl, yaitu menjaga keturunan. Jadi pencegahan stunting itu bukan sekedar anjuran biasa, tapi juga termasuk kebutuhan primer yang wajib diupayakan bersama. Selanjutnya, selanjutnya terkait perspektif Islam untuk isu obesitas. Nah, kalau stunting tadi berakar dari kekurangan gizi, obesitas justru muncul dari sisi sebaliknya, yaitu perilaku berlebihan atau israf dalam konsumsi pangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Larangan ini diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW tentang pembagian sepertiga lambung untuk makanan, minuman, dan nafas. Jadi sebenarnya konsep portion control itu sudah diajarkan dalam Islam jauh sebelum populer di ilmu gizi modern. Dan Islam juga bahkan mengkaitkan israf ini dengan sifat boros sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 27 bahwa orang-orang yang boros itu adalah saudara setan. Ini menegaskan bahwa konsumsi berlebihan bukan cuma soal kesehatan pribadi, tapi juga persoalan akhlak terhadap nikmat yang Allah berikan. Tapi tantangan dari obesitas sebenarnya bukan sekadar dari makan berlebihan secara kuantitas, tapi karena erat kaitannya dengan menjamurnya makanan ultra proses yang rendahnya nilai gizinya, meskipun berstatus halal. Di sini konsep toib yang menjadi relevan karena sebuah makanan bisa saja halal secara hukum syariat, tapi tidak toib kalau tidak memberi manfaat bagi tubuhnya. Pada akhirnya, baik stunting ataupun obesitas ini menuntut tanggung jawab kolektif atau fardu kifayah yang melibatkan keluarga, tokoh agama, tenaga kesehatan, dan pemerintah secara bersama-sama. Oke, selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kami akan membahas isu kesehatan global yang kelima, yaitu mengenai penyakit menular. Boleh di next. Jadi, untuk isu global penyakit menular ini, kami mengangkat penyakit HIV dan AIDS. Penyakit menular hingga saat ini masih menjadi tantangan besar bagi kesehatan dunia. Perkembangan globalisasi, meningkatnya global mobilitas penduduk, urbanisasi, serta ketimpangan akses layanan kesehatan menyebabkan penyebaran penyakit menular ini menjadi lebih cepat dan sulit dikendalikan. Salah satu penyakit menular yang masih menjadi perhatian dunia itu yakni HIV dan juga AIDS. Nah, HIV ini merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, khususnya sel CD4, apabila tidak mendapat pengobatan dengan terapi antiretroviral atau ART. Infeksi HIV ini dapat berkembang menjadi AIDS, yaitu kondisi ketika sistem imun kita ini sudah sangat lemah sehingga penderita rentan mengalami berbagai infeksi oportunistik. Lalu berdasarkan data WHO tahun 2024, diperkirakan terdapat sekitar 40,8 juta orang hidup dengan HIV, dengan 1,3 juta kasus infeksi baru dan sekitar 630.000 kematian akibat penyakit AIDS. Data ini menunjukkan bahwa HIV/AIDS ini masih menjadi masalah kesehatan global yang memerlukan perhatian dari seluruh negara.
Selain berdampak pada kesehatan, HIV/AIDS ini juga berdampak pada aspek sosial dan juga ekonomi. Masih banyak orang dengan HIV atau ODHIV yang mengalami stigma dan diskriminasi sehingga enggan melakukan pemeriksaan maupun pengobatan. Oleh karena itu, WHO dan juga UNAIDS mengembangkan berbagai strategi. Salah satunya yaitu target 95 yaitu meningkatkan deteksi dini, memperluas akses terapi antiretroviral dan mencapai suspesi virus agar penularan HIV dapat ditekan menuju target eliminasi pada tahun 2030 kelak. Boleh di next? Selanjutnya masuk kepada perspektif Islam terhadap penyakit HIV/AIDS ini. Dalam perspektif Islam, menjaga kesehatan merupakan bagian dari tujuan syariat atau maqasid syariah, yaitu hifz al-nafs atau menjaga jiwa. Artinya, Muslim memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesehatan dirinya sekaligus mencegah terjadinya bahaya bagi orang lain. Hal tersebut dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 yang berarti, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ayat ini mengajarkan bahwa kita harus menghindari segala perilaku yang dapat membahayakan kesehatan serta berusaha mencegah penyebaran penyakit. Prinsip tersebut juga diperkuat oleh hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berarti tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis ini menjadi dasar bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk melindungi dirinya dan masyarakat bagi berbagai bentuk bahaya, termasuk penyakit menular. Dalam konteks HIV/AIDS, ajaran Islam mendorong masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup sehat, melakukan pencegahan dan deteksi dini, mematuhi pengobatan bagi penderita HIV, serta tidak memberikan stigma atau diskriminasi kepada orang dengan HIV atau ODHIV. Dengan demikian, nilai-nilai sejalan dengan prinsip kesehatan masyarakat modern yang menekankan bahwa upaya promotif, preventif, dan kuratif dan rehabilitatif dalam pengendalian HIV/AIDS. Selanjutnya, Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai isu global kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak. Yang pertama itu pada isu global kesehatan reproduksi, menurut UNFPA pada periode 2015 hingga 2019 terdapat sekitar 121 juta kehamilan tidak direncanakan setiap tahunnya, atau sekitar 48% dari seluruh kehamilan di dunia. Dari jumlah tersebut, sekitar 61% berakhir dengan aborsi dan sekitar 45% tindakan aborsi ini dilakukan secara tidak aman, dan kondisi ini dapat menyebabkan berbagai komplikasi yang serius. Selanjutnya pada isu yang kedua yaitu isu global kesehatan ibu. Berdasarkan data WHO tahun 2023 terdapat sekitar 260.000 kematian ibu atau lebih dari 700 kematian setiap hari akibat komplikasi kehamilan, persalinan maupun masa nifas. Meskipun angka tersebut telah menurun sekitar 40% sejak tahun 2000, rasio kematian ibu global ini masih mencapai 197 per 100.000 kelahiran hidup yang sehingga belum mencapai target dari SDGs, yaitu kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Boleh di next. Selanjutnya, isu global yang ketiga yaitu isu global kesehatan anak. Berdasarkan data IGME, tahun 2024 sekitar 4,9 juta anak meninggal sebelum usia 5 tahun, termasuk sekitar 2,3 juta kematian pada masa neonatal, yaitu usia 0 hingga 28 hari. Nah, walaupun angka kematian balitanya telah menurun sekitar 52% sejak tahun 2000, penurunannya ini mulai melambat dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, lebih dari 80% kematian balita ini terjadi di kawasan Sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan. Penyebab utamanya itu meliputi komplikasi kelahiran prematur, asfiksia saat lahir, pneumonia, diare, malaria, dan kelainan bawaan. Dan tingginya angka tersebut juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan, gizi, air bersih, serta sanitasi yang layak. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait perspektif Islam terhadap kesehatan reproduksi. Nah, dalam Islam,
kesehatan reproduksi ini merupakan bagian dari maqasid syariah, yaitu hifz al-nafas atau menjaga jiwa, dan hifz al-nasl atau menjaga keturunan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar kesehatan reproduksi ini dijaga sebagai bentuk menjaga martabat dan keberlangsungan generasi. Hal ini juga ditegaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang melarang mendekati zina sehingga dapat mencegah berbagai dampak negatif termasuk kehamilan yang tidak direncanakan. Selain itu, Islam juga memperbolehkan pengaturan kehamilan sebagai ikhtiar menjaga kesehatan ibu, anak, dan kesejahteraan keluarga melalui metode kontrasepsi sementara seperti kondom, pil KB, suntik KB, IUD, dan implan dan selama tidak menimbulkan mudorot. Kami melakukan azal pada masa Rasulullah, sedangkan Al-Quran ini masih turun dan beliau tidak melarang kami. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis tersebut itu menjadi salah satu dasar kebolehan pengaturan kehamilan dengan metode yang bersifat sementara. Sementara itu, aborsi prinsipnya itu tidak diperbolehkan. Namun, dalam kondisi darurat yang mengancam keselamatan jiwa ibu, sebagian ulama ini memperbolehkannya berdasarkan prinsip hifz al-nafas atau menjaga jiwa. Next. Selanjutnya, perspektif Islam terhadap kesehatan ibu. Nah, dalam Islam, menjaga kesehatan ibu ini merupakan bagian dari hifz al-nafas dan hifz an-nasl. Hal ini juga ditegaskan dalam Quran Surat Luqman ayat 14 yang menjelaskan besarnya perjuangan seorang ibu selama mengandung dan melahirkan. Oleh karena itu, ibu berhak memperoleh perlindungan, pemenuhan gizi, serta pelayanan kesehatan yang memadai. Selain itu, Islam juga memberikan rukhsah atau keringanan bagi ibu hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa apabila dikhawatirkan membahayakan kesehatan ibu maupun janinnya. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Islam juga menganjurkan umatnya untuk berobat sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud, sehingga pemeriksaan kehamilan secara rutin dan memanfaatkan pelayanan kesehatan ini juga merupakan bentuk ikhtiar yang sangat dianjurkan. Boleh di next. Selanjutnya itu perspektif Islam terhadap kesehatan anak. Nah, dalam Islam, setiap anak ini memiliki hak untuk hidup, memperoleh pemeliharaan, serta tumbuh dan berkembang secara optimal sebagai bagian dari hifz an-nafas dan hifz an-nasl. Hal ini juga ditegaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 31 yang melarang membunuh anak karena takut miskin. Nah, oleh karena itu orang tua ini tuh mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan dasar anak seperti gizi, pelayanan kesehatan, imunisasi, serta lingkungan yang sehat. Hal ini juga diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Nah, hadis ini tuh menegaskan bahwa setiap orang tua itu harus bertanggung jawab menjaga kesehatan, memberikan pengasuhan yang baik, dan memenuhi hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Boleh di next. Masuk ke bagian penutup. Oke, baik. Kesimpulannya yaitu isu kesehatan masyarakat global ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, kolaboratif, dan berkelanjutan supaya upaya promotif, preventif, serta kerjasama lintas sektor. Dalam perspektif Islam, kesehatan ini merupakan amanah yang harus dijaga sebagai bagian dari maqasid syariah melalui pemeliharaan jiwa dan keturunan. Oleh karena itu, integrasi ilmu kesehatan masyarakat dengan nilai-nilai Islam dapat memperkuat upaya mencegah penyakit, meningkatkan kesadaran hidup sehat, serta mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh buat Kaisya. Oke, jadi aku izin bertanya, jika nilai-nilai Islam soal moderasi makan ini sudah ada dari dahulu, kenapa edukasi gizi ini tuh yang berbasis nilai agama tuh baru belakangan ini mulai diintegrasikan ke program kesehatan ke masyarakat gitu. Mungkin segitu aja pertanyaannya. Terima kasih.
Mungkin bisa langsung dijawab. Oke, Kak Isya, aku izin jawab pertanyaannya. Sebenarnya itu nilai-nilai Islamnya bukan karena baru ada, tapi pendekatan kesehatan masyarakat modernnya yang dari awal itu memang udah banyak berbasis sains dan juga kebijakannya juga umum, tanpa dikaitnya sama nilai-nilai Islamnya. Tapi ini dianggap lebih universal juga dan mudah diterapkan sama semua kalangan. Jadi selama beberapa tahun ini program gizi kita itu lebih ngandelin pendekatan medis dan juga edukasi berbasis fakta ilmiah doang. Tapi sebenarnya masih juga melibatkan tokoh agama atau institusi agama secara sistematis. Terus juga sebenarnya belakangan ini udah mulai disadari bahwa pendekatan berbasis nilai dan budaya lokal termasuk agama itu bisa bikin program kesehatan jadi lebih efektif karena lebih dekat sama keseharian dan juga kepercayaan masyarakat di Indonesia juga kan. Terus juga dari riset yang promosi kesehatan juga nunjukin bahwa pesan kesehatan yang disampaikan lewat tokoh yang dipercaya masyarakat kayak kader atau kayak apa RT, RW atau yang influencer lainnya itu kalau nggak ulama itu cenderung lebih gampang diterima dibanding sama pendekatan yang murni dari sains gitu. Makanya itu sekarang integrasi antara ilmu gizi modern lebih banyak nilai-nilai keagamaannya, terus juga lebih dikembangkan lagi. Nah, termasuk Indonesia juga melibatkan Kementerian Agama dan juga tokoh-tokoh agama untuk mengkampanyekan program gizi di Indonesia gitu. Apakah terjawab, Keisha? Insya Allah terjawab. Terima kasih, Naira. Sama-sama. Mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Boleh, Jasmine. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Aku mau bertanya terkait penyakit tidak menular. Tadi kan dijelaskan Islam itu mengajarkan pola hidup sehat dan menjaga diri dari kemudaratannya. Tapi seperti yang kita tahu, negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim ini masih menghadapi tingginya angka penyakit yang tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas. Nah, kira-kira itu kenapa? Dan apakah ada faktor-faktor spiritual yang mendukung? Masih. Oke, baik. Mungkin aku izin menjawab pertanyaan Jasmine ya. Nah, sebenarnya pertanyaan ini kan menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara nilai normatif tadi, normatif Islam dan praktik kesehatan masyarakat di dunia global ya, atau dunia nyata. Nah, Islam itu sebenarnya secara jelas itu mengajarkan prinsip modernisasi atau wasiah tadi. Nah, dan melarang perilaku berlebihan atau israf. Nah, serta menganjurkan konsumsi makanan yang halal dan baik, halalan thayyiban. Tapi dalam praktiknya banyak juga kan masyarakat muslim juga yang mulai mengalami pergeseran pola hidup gitu akibat globalisasi dan juga modernisasi ini. Saat ini kayak negara-negara muslim itu di Timur Tengah bahkan termasuk wilayah dengan prevalensi diabetes dan obesitas itu tertinggi di dunia. Nah, pola konsumsi makanan cepat saji, tingginya asupan gula dan lemak, itu rendahnya aktivitas fisik serta gaya hidup yang juga sedentari gitu. Itu juga menunjukkan bahwa pengaruh budaya konsumtif global juga seringkali lebih dominan dibandingkan dengan penerapan nilai-nilai Islam gitu. Nah, diperlukan upaya transformasi juga nih dari nilai agama ke dalam kebijakan publiknya, pendidikan kesehatan dan juga perubahan perubahan perilaku masyarakatnya. Dengan kata lain berarti tantangannya nih Jasmine utamanya ini bukan pada kurangnya ajaran Islamnya tentang kesehatan, tetapi pada lemahnya implementasi atau penerapan nilai-nilai
tersebut di tengah arus globalisasinya seperti itu. Paham, baik. Dari aku cukup menjawab. Terima kasih, Ais. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi? Oke, aku izin bertanya. Tadi kan dijelaskan bahwasanya kesehatan mental itu dapat dijaga melalui sholat, zikir, ataupun tawakal. Nah, gimana caranya agar penyampaian konsep itu tuh gak ngebuat masyarakat menganggap bahwa penderita gangguan mental ini tidak memerlukan bantuan psikolog atau dari psikiater? Oke, aku izin jawab ya, Filza. Sebenarnya pandangan bahwa penderita gangguan mental tidak memerlukan bantuan psikiater atau psikolog itu yang perlu diluruskan, karena di dalam Islam sendiri memang seperti sholat, zikir, tawakal itu bisa memberikan ketenangan hati dan memperkuat ketahanan mental. Tapi Islam juga ngajarin bahwa uh, umatnya ini ketika merasakan sakit itu juga harus berikhtiar dengan mencari pengobatan medisnya gitu. Nah, dari hadis Rasulullah sendiri juga menganjurkan bahwa umat Islam ini untuk berobat ketika merasa sakit gitu. Nah, gangguan mental sendiri kan juga didukung sama beberapa faktor dari biologis, terus psikologis sama sosial. Pendekatan spiritual ini bisa dijadiin supportive terapi aja gitu, kayak terapi pendukung di samping pengobatan medisnya ini. Jadi untuk penderita gangguan mental itu harus tetap melakukan pengobatan medis sebagai usaha utama gitu. Di samping juga pendekatan spiritual sebagai pendukungnya. Jadi integrasi antara nilai spiritual dan evidence-based medicine-nya ini jadi pendekatan yang emang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai di kesehatan ilmu masyarakat ini. Ilsa, apakah sudah terjawab? Insya Allah terjawab. Terima kasih ya, Lia. Baik, saya rasa diskusi dan presentasinya sudah cukup. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.